Selamat pagi, Pak Saudara Jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah Minggu di Gereja Maranatha. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasa-Mu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku takkan berpaling darimu. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasa-Mu yang takkan habis sampai di akhir waktu. Perjalanan ini terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku takkan berbalik dari
Juni 2023 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekalian dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon akan melakukan sehari berkorban di Gereja Maranatha pada hari ini, Minggu 11 Juni 2023 pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Mohon partisipasi dan dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian pemuda di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juni 2023 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 4 Juni 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp12.754.400. Syukur sebesar Rp1.010.000, persepuluhan sebesar Rp1.355.000 dan sarana fisik sebesar Rp839.000. Penerimaan kolekta Minggu 4 Juni 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp8.765.300. Syukur sebesar Rp1.185.000. Persepuluhan sebesar Rp1.038.000 dan sarana fisik sebesar Rp740.000. Kebaktian Minggu 11 Juni 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta R. Rahabel. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari Yeskel 18 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-32. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Stella Kaya dan Trio Irene. Lagu prosesi masuk para pelayan dari nyanyian rohani nomor 10 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 165 ayat yang pertama. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 18 Juni 2023 adalah nyanyian pelengkap kidung jemaat. Diberitahukan kepada jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 11 Juni 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutu Malaysia STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSc Sekretaris.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Pertama Timotius 4, 7 dan 8. Pujilah Tuhanmu, Raja yang Maha Mulia. Langit dan bumi hendak mempertinggikan Dia, dan jiwaku tambahlah nyanyianmu, baik dan setia. Pujilah Tuhan yang telah memenuhi angkasa dengan segala mujizat dan tanda kuasa. Hikmat besar, firman adil dan benar, yang memerintahkan bangsa. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita habiskan kebaktian ini. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa Allah dan Raja bangsa sekalian. Jemaat yang dikasihi Yesus, sebagai umat yang mengikut Yesus, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan.
Kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami, namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menurut teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca Alkitab sebagai kebenaran firman, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin.
Bagian Alkitab yang akan kita baca secara berbalasan, perempuan dan laki-laki, terambil dari kitab kudus Yehezkel pasal 18 ayat 1 sampai ayat ke-32. Yehezkel pasal 18 ayat 1 sampai 32 dibaca oleh ibu-ibu dulu atau kaum perempuan dan dibalas oleh bapak-bapak atau kaum laki-laki secara bergantian sampai selesai di ayat 32. Kalau semua sudah membukanya, kita membacanya. Ibu-ibu dipersilakan. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Ayat pertama. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain. Tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kekejian, sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya.
Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia beroleh setia dan karena dosa yang dilakukannya. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat muda, dan anak-anak yang terkasih. Izinkan saya mengawali khotbah ini dengan membacakan sebuah puisi lama. Judulnya Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Sapardi Djoko Damono menuliskannya pada tahun 1989, lama sekali. Tetapi puisi ini masih bernyawa. Sapardi Djoko Damono meninggal tanggal 19 Juli pada tahun 2020, 3 tahun yang lalu. Tetapi setiap kali memasuki bulan Juni, rasanya puisi ini masih bernyawa. Ya, kita berusaha untuk menghadirkan karya-karya yang abadi dalam hidup kita, sesuai dengan talenta, karisma, potensi dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Hujan bulan Juni ini juga mungkin menyebabkan sebagian kursi yang biasanya penuh menjadi kosong. Karena wajar saja kalau kita tidak punya payung, maka sulit sekali untuk menerobos hujan, walaupun ada yang juga menerobos dengan basah, tetapi datang ke rumah Tuhan di sini. Apapun itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita tetap bersyukur bukan saja pada saat musim
panas atau kemarau atau musim yang lainnya, dan juga musim hujan seperti sekarang ini. Karena hujan bulan Juni tetap memiliki pesonanya dan misterinya. Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita membaca satu teks yang cukup panjang. Saya tanya kepada Penatua Meki dan Penatua Samson, apakah ketika kita baca 32 ayat ini, kita bisa memahami secara cepat, ataukah kita sudah lupa semuanya karena terlalu panjang. Maka rahasianya adalah apa yang kita baca pagi ini, kita teruskan atau kita ulangi lagi di rumah, supaya firman Tuhan di minggu ini tetap menggema, bernyawa dalam hati kita semua, kira-kira begitu. Dan tentu saja sebagai pengkhotbah saya harus berusaha meringkas 32 ayat itu sebisa mungkin, sesederhana mungkin, dengan harapan bahwa apa yang diringkas itu dapat dipahami oleh tuntunan kuasa roh, supaya dia juga bisa menggerakkan untuk kita melaksanakan apa yang kita dengar. Dan oleh karena itu, Ibu dan Bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, kalau kita boleh meringkas 32 ayat ini, maka saya membaginya dalam 3 bagian. Bagian yang pertama adalah ayat 1 sampai 4. Bagian yang kedua adalah ayat 5 sampai 24. Dan yang ketiga adalah ayat 25 sampai 32. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama, ayat 1 sampai 4, dengan fokus pada ayat yang kedua. Ada satu proverb, peribahasa. Ya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ya, dalam peribahasa itu saya kira kita mungkin pernah mendengarnya dan mungkin juga kita mengalaminya. Dikatakan di situ bahwa ayah-ayah makan buah anggur mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, atau orang Ambon bilang nyilu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, saya periksa beberapa terjemahan untuk teks ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, ya. Memang sekarang tersedia banyak sekali versi, kita bisa buka di sini dan kita bisa mendapatkan terjemahan-terjemahan. Misalnya kenapa dia menggunakan istilah fathers dan bukan parents. Ternyata dua terjemahan yang berbeda. Misalnya terjemahan yang lama namanya King James Version menggunakan kata fathers, ayah-ayah atau bapak-bapak. Tetapi terjemahan yang paling progresif, yang paling ke sini namanya New International Version menggunakan kata parents, orang tua. Nah, saya rasa ini kata yang juga penting untuk kita simak. Kenapa menggunakan kata bapak-bapak atau ayah-ayah dan parents atau orang tua? Apa kaitannya? Apa yang mau disampaikan dalam versi terjemahan yang berbeda? Atau saya bawa juga terjemahan baru 2, TB2 yang baru dirilis tahun ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Kita juga bisa melihat versi terjemahannya. Tetapi intinya adalah Bapak dan Ibu, saudara-saudari, bahwa peribahasa ini, tentu namanya peribahasa itu kan dia lahir dari kandungan budaya, kandungan sosial masyarakat pada saat itu. Dan peribahasa itu adalah cara meringkas hal-hal yang kelihatannya rumit untuk mudah dimengerti. Bapak-bapak, orang tua makan anggur mentah, anggur asam, dan anak-anak merasakan dampaknya. Itu pengalaman-pengalaman yang juga dipahami oleh umat pada saat itu. Dan kalau saya bisa meringkasnya, itu namanya perspektif komunal. Artinya bahwa apa yang dialami seseorang tidak bisa dilepaskan dari ikatan-ikatannya dengan yang lain yang disebut ikatan komunal. Kemarin, hari Minggu kemarin, Pendeta Jeki Manuputi berkhotbah di sini, alih rasa, beta rasa. Itu perspektif. Tetapi apakah benar demikian? Ada juga ungkapan mengatakan begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya dan buah. Ada pengaruh antara tokoh misalnya orang tua dan perilaku anak-anaknya. Itu pemahaman, itu sudut pandang. Tetapi pada bagian yang kedua, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, Nabi Yehezkiel dalam bahasa Ibrani artinya apa? Bapak Ibu dan saudara-saudari, Yehezkiel, Allah, El itu Allah, Ezekiel, Allah menguatkan. Dalam bagian yang kedua, Ibu dan Bapak, saudara-saudari, anak-anak sekalian, kita melihat ada sudut pandang yang baru. Dan itu kemudian diringkas oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi judul dari teks kita.
Kalau kita baca namanya Biblia Hebraika, itu bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama bahasa Ibrani, teks itu tidak pernah ada judulnya. Teks atau judul-judul setiap perikop itu dibuat oleh penerjemah. Nah, kita melihat di situ Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, judulnya adalah setiap manusia bertanggung jawab atas hidupnya. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya, atas perilakunya, atas tindakannya. Nah, saya kira itu yang mau diringkas, yang mau dikatakan juga dalam bagian yang kedua, ayat 4, ayat 5 sampai 24. Bahwa tidak selamanya apa yang dibuat oleh orang lain berpengaruh kepada diriku. Aku harus bertanggung jawab atas diriku, apa yang aku perbuat. Dan oleh karena itu, aku harus bertanggung jawab dan sungguh-sungguh sportif terhadap apa yang aku lakukan. Kalau aku bikin baik atau beta bikin baik, pasti beta akan dapat baik. Di sini kata-katanya, contoh-contohnya banyak sekali Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Konsep-konsepnya misalnya keadilan, kebenaran, perbuatan-perbuatan yang sifatnya berhubungan dengan orang lain misalnya. Dalam transaksi ekonomi berbicara tentang untung, rugi, riba, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat di situ. Tetapi intinya adalah bagaimana seseorang bertanggung jawab atas dirinya. Bagaimana dia hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, dan saya kira itu bagian-bagian itu penting sekali untuk kita lihat misalnya ayat 9. Ayat 9 Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau boleh kita lihat Alkitab, kita baca lagi sama-sama ya. Supaya kita bawa Alkitab, kita membacanya. Mari kita coba baca sama-sama ayatnya yang ke-9. Yuk kita baca. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Dialah orang benar, maka ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ada konsep orang benar di situ. Orang benar artinya orang yang hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Orang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan perintah-perintah Allah. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama, perintah-perintah Allah itu diringkas dalam 10 hukum Tuhan. Dan hidup lurus tegak lurus berdasarkan ukuran-ukuran ketetapan-ketetapan Allah, itulah orang benar. Dan jikalau dia hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, maka dia akan hidup dan diselamatkan. Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah kita yang hadir di sini juga adalah orang-orang yang hidup garis lurus sesuai dengan ketetapan Allah? Kalau saya merasa bahwa saya orang berdosa. Dan saya belum sungguh-sungguh hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Tapi firman Allah selalu menggelisahkan, selalu menggugah, bahkan menggugat kita untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah. Bagaimana kita bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita. Dan kita tidak melempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Karena biasanya lebih mudah untuk melempar tanggung jawab itu kepada orang lain. Kesalahan itu kepada orang lain. Dan kita tidak mengatakan bahwa biarkan saya menghadapinya. Saya bertanggung jawab dalam keluarga sebagai ayah misalnya. Saya tidak melempar tanggung jawab kepada orang lain. Dan oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudari, firman ini meneguhkan dan mengajak kita untuk betul-betul setia. Nah, saya berharap pagi hari ini kita setelah mendengarkan firman Allah ini bagaikan cermin yang kita letakkan di depan kehidupan kita, ada yang salah kita perbaiki. Karena pada ayat yang terakhir atau bagian yang terakhir pada pasal ayat 25 sampai 32 itu berbicara tentang kesempatan kedua, the second chance. Kesempatan kedua. Bahwa manusia juga tidak selalunya hidup lurus. Kita semua, ya, Bapak dan Ibu saudara-saudari, orang-orang Israel dalam kisah ini, mereka di pembuangan. Mereka bilang mereka dibuang ke Babel karena leluhur mereka, karena orang tua mereka. Dalam cerita di Mesir dan seterusnya. Tetapi selalu saja ada kesempatan kedua. Dan oleh karena itu kata kunci yang penting dalam bagian yang ketiga ini adalah bertobat. Repent. Repent, bertobat, berbalik. Kalau istilah dalam bahasa Yunaninya metanoia, berputar 180 derajat. Berputar, berbalik kepada Allah. Dan kita bisa membandingkan betapa pentingnya pertobatan itu pada ayatnya yang ke-21. Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, anak-anak. Sekali lagi mari saya mengajak kita membacakan ayatnya yang ke-21 secara bersama-sama. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-21.
Yang Bapak Ibu tahan di depan Bapak Ibu, terjemahan lama ya, terjemahan baru 1. Saya baca terjemahan baru 2. Bisa sampai lihat Bapak Ibu punya teks. Tetapi apabila orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup dan tidak akan mati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu berarti bahwa orang fasik, orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran masih juga ada kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik, membaharui hidup, melakukan kelahiran baru. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengalami suatu kehidupan baru. Harus kita berbalik. Tidak ada seorang pun yang sempurna, nobody perfect, tidak ada seorang pun yang sempurna di sini. Saya pun orang berdosa. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kesempatan pagi hari ini untuk kembali ke jalan yang benar. Dengan cara apa? Pertama, kita mengaku bahwa kita orang berdosa. Tetapi pertobatan tidak berakhir di situ saja, Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, anak-anak. Di sini sesuai dengan arahan tema dari Lembaga Pembinaan Jemaat GPM dikatakan, usahakanlah keadilan maka engkau hidup. Maka buah dari pertobatan itu juga adalah bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita, fungsi dan peran kita sebaik-baiknya sehingga memberi dampak yang positif bagi orang lain. Jadi pertobatan itu bukan saja soal ke dalam diri kita, tapi pertobatan itu juga harus menghasilkan buah, harus memberi dampak kepada orang lain. Dan itu kita bisa lakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bagaimana orang-orang muda mengalami satu pertobatan hidup? Bagaimana orang-orang muda tidak berakhir pada slogan, kamu adalah garam dan terang dunia. Saya hafal dan kita hafal semua. Tetapi apa dampaknya? Apa pengaruh dari orang-orang muda, sahabat-sahabatku orang-orang muda yang hadir pada saat ini? Apa dampakmu bagi lingkungan di sekitarmu? Bagaimana kamu bisa memberikan satu teladan kepada orang-orang muda yang lain, menjangkau yang tidak terjangkau, melawat orang-orang yang terluka, menghadirkan satu pelepasan bagi sahabat-sahabat muda yang hari ini sedang dibelenggu oleh gaya hidup yang lama. Itu juga buah dari pertobatan. Jadi bukan saja aku mengaku bahwa aku orang berdosa, tapi setelah itu apa? Orang-orang muda atau anak-anak kita yang masih kecil ini, bagaimana mereka juga mengalami proses pertumbuhan dari waktu ke waktu. Mereka bertumbuh dengan karakter yang baik. Sebagai orang tua, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pelayan-pelayan, kita membentuk mereka sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter. Bukan saja mereka cerdas secara intelektual, tapi mereka bertumbuh sebagai anak-anak yang memiliki karakter Kristiani yang kuat. Itu buah juga dari pertobatan. Demikian juga ketika kita hadir di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Saya kadang-kadang juga merasa ketika saya datang berkhotbah di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari, jujur saja di gereja ini saya membayangkan ada banyak sekali kompleksitas yang hadir di sini. Saya mencatat beberapa hal berkaitan dengan audiens kita. Yang pertama, bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang yang datang dari berbagai generasi, lintas generasi. Entah mereka yang lahir di antara tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an sampai ke sini. Kita menghadapi satu audiens yang tidak mudah. Tetapi kepada audiens yang demikian itu kita mencoba untuk menawarkan apa yang menjadi firman Allah kepada kita semua. Yang datang di sini juga datang dari profesi yang berbeda-beda. Mulai dari tukang ojek sampai para pejabat yang datang menghadiri. Sehingga kalau pada akhirnya kita mengadres implikasi dari khotbah ini juga, ya jangan marah ya Bapak dan Ibu saudara-saudari kalau kita juga menitipkan satu harapan. Misalnya ketika Bapak dan Ibu yang datang di tempat ini adalah orang-orang yang diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan, yang mana tindakan Bapak dan Ibu kemudian berdampak kepada orang banyak. Maka pagi hari ini sesuai dengan tema pemberitaan firman Tuhan, saya mau titip supaya Bapak dan Ibu saudara-saudari betul-betul mengusahakan keadilan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, dan bukan sebaliknya. Kenapa? Karena dalam teks ini pada ayat yang ke-26, Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang benar juga bisa berubah menjadi orang yang fasik. Jangan lupa itu. Bukan saja orang yang fasik bisa menjadi orang yang fasik, orang fasik harus bertobat, tetapi orang yang benar juga bisa menjadi orang fasik. Ya.
Artinya apa itu Bapak dan Ibu saudara-saudari? Bahwa kita terus diuji setiap waktu. Kita ditantang terus untuk terus mempertahankan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Karena mempertahankan yang baik itu ternyata tidak gampang. Tetapi jangan takut dan khawatir Bapak dan Ibu saudara-saudari, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. You never alone. Kamu tidak sendiri. Tuhan menjanjikan penyertaan. Saya buka kembali khotbah Pak Bruri 2 minggu yang lalu. Beliau mengucapkan kata Immanuel di sini 2 minggu yang lalu. Bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Berserta dengan Bapak Mama yang datang, keluarga Suripati yang datang bersama istri dan anak-anak, ya. Bapak Ibu yang lain datang pasangan suami istri. Tuhan ada bersama-sama, menyertai, menguatkan, memampukan kita. Ya. Untuk bagaimana kita menjadi berkat, untuk bagaimana kita memberi dampak sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab kita masing-masing. Lakukan itu dengan baik. Lakukan itu dengan penuh kegembiraan. Saya sering datang ke ruangannya Pak Suripati. Saya ingin bagi sedikit ya. Saya membantu juga di situ, di bagian itu menulis apa-apa yang bisa diucapkan oleh Bapak Gubernur. Kita bekerja di belakang layar saja. Tapi itu cara kita berdampak Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita tidak perlu tampil di depan, tapi kita bekerja di belakang. Tapi kita percaya bahwa yang kita kerjakan itu akan berdampak. Ibu dan Bapak, saudara-saudari, sebagai orang Kristen, kita mempunyai sesuatu. Hadirkan itu, berikan yang terbaik, dan itu memberikan dampak bagi kota ini, bagi bangsa ini, bagi daerah ini. Dan kita terus membaharui diri kita. Kita terus menata. Sekali lagi, sahabat-sahabat muda, Tuhan selalu memberikan kepada kita masa muda yang baik. Gunakanlah masa mudamu dengan baik. Kalau engkau hari ini ada pada jalan yang salah, Tuhan bilang pada pagi hari ini, repent, putar haluan, berubah, ambil jalan baru, ambil jalan yang Tuhan mau. Bertobatlah, balik pada Allah. Sementara kita nyanyikan lagu Ade Menuhutu, bertobat dan balik pada Allah. Yang sudah baik, pertahankanlah, karena bisa saja kita kehilangan arah. Dan jangan pernah menyerah, karena Allah selalu beserta kita. Tuhan sayang ketemu semua. Amin. Saya mengundang semua berdiri dan kita nyanyikan lagu ini sebagai tanda komitmen kita untuk repent, untuk berbalik kepada Allah. Lagu tahun 80-an tetapi tetap punya pesan yang indah buat kita semua. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu.
Sambil tetap berdiri bersama dengan semua orang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kesempatan kepada dari Stella Kaya untuk menyampaikan pujian. Shalom, kiranya melalui pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Terima kasih. Setelah hujan masih ada pelangi. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan dan saya juga berterima kasih untuk dukungan Bapak Ibu dan Saudara melalui persembahan amplop sehari berkorban bagi Koinonia pelayanan perempuan Klasis Kota Ambon ke Ariati pada waktunya. Umat yang mensyukuri berkat Allah, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami telah terkumpul persembahan syukur kami yang boleh kami bawa dari dalam keluarga, rumah tangga, pribadi kami masing-masing. Berkatilah persembahan ini Tuhan, guna dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelolanya. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, saudara-saudari, atas persembahan yang diberikan pagi hari ini. Dan apa yang Bapak Ibu berikan pagi hari ini tentu juga berguna bagi gereja yang ada di mana-mana, seperti satu jemaat kecil di Maraina, di bawah kaki Gunung Murukele di Seram Utara, karena sebagian pemberian jemaat diolah di sinode untuk membayar gaji pendeta yang tugas di Maraina, yang punya jemaat hanya kurang lebih 50 kepala keluarga itu. Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudari, di luar masih hujan, jadi kita jangan berpikir pulang ke rumah dulu. Kita mendengarkan pujian dulu dari Trio Irene. Trio Irene, kami persilakan. ketabahan hidup ini agar dapat menguatkan iman kami. Bersyukur selagi ada waktu dan kesempatan. Bersyukur jalani semua cobaan yang dihadapi. Terkadang hidup ini tak sejalan dengan apa yang kami inginkan. Tuhan, berikanlah bimbingan-Mu di dalam kehidupan ini, agar kami mau tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup ini. Kadang banyak cobaan menghimpit hidup ini, kadang bimbang, putus asa, hilang harapan. Tuhan, berikanlah
bahan hidup ini, agar dapat menguatkan iman kami. Bersyukur selagi ada waktu dan kesempatan, bersyukur jalani semua cobaan yang dihadapi. Terkadang hidup ini tak sejalan dengan apa yang kami inginkan. Tuhan, berikanlah bimbingan-Mu di dalam kehidupan ini, agar kami mau tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup ini. Hidup di dalam kasih-Mu, bimbing kehidupan kami. Tuhan, berikanlah bimbingan-Mu di dalam kehidupan ini, agar kami tetap setia, agar kami mau tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup ini. Tetap melayani-Mu, agar kami mau tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup ini. Terima kasih mengingatkan kita untuk tetap setia melayani sampai akhir hidup. Juga untuk bersyukur saya kira hari ini orang tua sangat bersyukur anak-anak yang kemarin-kemarin pakai seragam putih merah, sekarang besok-besok sudah ganti menjadi putih biru. Dan yang putih biru akan berganti menjadi putih abu-abu. Nah, selamat ya buat para orang tua sekalian, mari kita semua bersatu hati bersyukur. Ada seorang ibu yang minta supaya didoakan anaknya juga sedang berproses untuk sakit, namanya Eric Michael. Mari ibu dan bapak saudara-saudari jemaat Tuhan, anak-anak sekalian, kita menyatu hati pada jam ini untuk berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di tengah berbagai macam cuaca. Ada saat hujan turun begitu deras, ada saat panas begitu menyengat, tapi ada juga saat sombar-sombar kami rasakan. Itulah hidup. Hidup yang harus kami jalani. Bukan saja pada saat kami merasa banyak berkat kami alami karena keberhasilan. Sebagaimana kami bersyukur pada pagi hari ini bersama dengan para orang tua dan para guru yang telah mendidik anak-anak kami selama 6 tahun di sekolah dasar. Dan mereka sudah mendengar hasil kelulusan mereka. Mereka berpindah ke sekolah menengah pertama. Demikian juga 3 tahun bersama dengan para guru dan orang tua. Anak-anak kami juga sudah berpindah pada waktunya ke sekolah menengah atas. Bahkan anak-anak kami akan ditempa menjadi pribadi-pribadi yang mandiri ketika mereka akan kuliah, baik di kota ini maupun di luar kota ini, bahkan di luar negeri. Anak-anak adalah milik pusaka Tuhan yang dititipkan kami kepada orang tua. Dan ajarlah kami menjadi orang tua yang patut dibanggakan. Anak-anak bagaikan tunas yang terus bertumbuh dan akan menghasilkan buah. Maka doa kami yang pertama buat anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati masa depan mereka. Tuhan memberkati pertumbuhan mereka. Supaya melalui mereka nama Tuhan dimuliakan dan regenerasi diteruskan. Demikian juga yang berdoa bagi orang-orang muda. Masa muda, masa yang indah. Biarlah kami betul-betul menjadi orang-orang muda yang diberkati dan menjadi berkat teristimewa bagi rekan-rekan muda yang lain. Kami tidak sempurna, tetapi kami terus dibentuk oleh Tuhan. Tanah liat ini dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah. Biarlah masa muda kami dapat kami gunakan dengan baik. Baik ketika kami sedang belajar, studi, kuliah,
tetapi juga yang sudah bekerja atau sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan supaya kami tidak menyerah, kita tidak putus asa, tapi percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang beri kekuatan kepada kami. Pagi hari ini Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mendoakan semua kami yang datang dengan air mata, membawa seluruh luka dan duka hidup kami, baik selaku istri, baik selaku suami, baik selaku orang tua. Ada seorang ibu yang bergumul dengan anaknya yang sedang diproses untuk dioperasi, yaitu Erik Mikael Ronteltap. Dia akan dioperasi di Jakarta. Sebagai umat-Mu kami menyatu hati untuk mendoakan anak ini. Tuhan kuatkanlah imannya, iman orang tuanya. Berkati setiap langkah secara medik, tetapi di atas segalanya Engkau adalah tabib yang maha agung, yang sanggup mengubah segala sesuatu menjadi baik. Maka kami doakan anak ini dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sebagaimana Engkau juga akan menjamah semua orang yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami, di musim penghujan ini kami mengingat saudara-saudara kami yang tinggal di lereng-lereng perbukitan, di pinggir-pinggir bentaran sungai. Kadang mereka mungkin semalam tidak tertidur karena mereka gelisah dengan kondisi alam di sekitar mereka. Tuhan tolong, jauhkanlah mara bahaya. Tuhan tolong supaya kota ini semakin hari semakin ramah, di mana bangunan-bangunan dan semua orang yang tinggal tetap dapat tidur dengan baik. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Tetapi kalaupun ada bencana, mampukanlah kami untuk membangun solidaritas, untuk berbagi, untuk peduli, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Pagi hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami tetap hidup menurut ketetapan-ketetapan-Mu. Tetapi kalaupun kami jauh dari jalan-Mu, Engkau memanggil kami, bertobatlah dan balik pada Bapa. Bagaikan anak yang bungsu yang pergi jauh dari rumah, pada waktunya dia kembali dan sang Bapa menunggunya dan merangkulnya dengan kasih yang abadi, kasih kekal, kasih tak bersyarat. Itulah kasih Bapa, kasih yang sungguh luar biasa, yang mengangkat orang-orang terbuang, yang memeluk orang-orang yang terpinggirkan, yang memberi harapan bagi orang-orang yang putus asa. Kami orang-orang berdosa, kami sungguh berdosa, tetapi kami punya Allah yang penuh rahmat, yang memberikan kepada kami kesempatan untuk terus dibaharui, dan mau Tuhan pakai kami untuk menjadi sarana berkat bagi banyak orang. Kami berdoa bagi pemerintah di kota kami, pemerintah kota Ambon dengan seluruh aparatur sipil negara. Tuhan memberkati pemerintah di Provinsi Maluku. Tuhan pun memberkati seluruh tugas tanggung jawab. Bahkan bangsa kami, Tuhan juga memberkati di tahun-tahun politik. Kami sadar sungguh bahwa tahun ini membutuhkan kearifan-kearifan para pemimpin dan masyarakat. Kendalikanlah kami dalam kuasa roh damai-Mu, supaya kami berjuang. Tapi pada titik tertentu kami harus bilang, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kami. Pagi hari ini kami berdoa bagi gereja-Mu, gereja di Indonesia, gereja di seluruh dunia, khususnya di Gereja Protestan Maluku yang terbentang di 34 klasis, 770 jemaat di Maluku dan Maluku Utara, di pegunungan, di seberang lautan yang ada di bantaran-bantaran sungai-sungai yang besar, jemaat-jemaat yang kecil, teman-teman pendeta yang berjuang dengan susah payah, yang berjuang dengan segala macam ancaman yang sungguh-sungguh besar. Tetapi Tuhan, kami percaya bahwa kami hamba-hamba yang Engkau utus kami dimanapun kami pergi, dan Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau juga akan memberkati para pelayan Tuhan yang ada di jemaat-jemaat, para penatua, para diaken, pengurus unit wadah pelayanan, badan pembantu pelayanan, sebagaimana juga para pelayan yang melayani dalam kebaktian di gedung gereja Maranatha. Di pagi hari ini Majelis Jemaat GPM Silo, demikian juga Kantoria, Kolektan, teman-teman yang menyampaikan puji-pujian, pemain musik, penata Infokus Sound System, Tuagama. Tuhan, pakai kami, dengan sukacita kami memberi diri kami melayani, seperti lagu yang tadi kami dengarkan, setia melayani sampai akhir hayat kami. Syukur kepada Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang tetap ada bersama-sama dengan kami di setiap musim, yang akan selalu menguatkan langkah-langkah kami, yang akan memberikan kepada kami penyelamatan yang sempurna. Terpuji nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Kami bawa seluruh program-program klasis Kota Ambon, Bapak Ketua Klasis, Sekretaris Klasis, dan seluruh majelis pekerja klasis, dan seluruh staf yang ada di kantor klasis Kota Ambon. Tuhan berkati, khususnya wadah pelayanan perempuan klasis Kota Ambon yang akan melakukan koinonia di Jemaat Ariate,
di Klasis Seram Barat Biru. Tuhan memberkati. Dan semua tangan yang memberi, menopang, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Allah Tuhan kami. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi selamatkan kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Ibu dan Bapak, saudara-saudari, sahabat muda dan anak-anak sekalian, pergilah, jalanlah hidup kita sehari-hari bersama dengan kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidup kita kepadanya dalam kita mewujudkan berbagai tanggung jawab kita. Sekarang jemaatku yang terkasih, terimalah penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur pribadi. Terima kasih jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian kita sudah selesai. Hujan mudah-mudahan juga bisa selesai, kita bisa pulang. Salam buat yang di rumah, jangan lupa makan siang. Shalom. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap. Karena Tuhan bercahayalah,
daerahku.